Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupita Adeningsi Usman. Saya dari kelas C semester 5, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Gorontalo. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi saya tentang sarana berpikir ilmiah dan bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Nah, yang pertama adalah pengertian dari berpikir ilmiah. Jadi, berpikir ilmiah adalah berpikir logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, merupakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan akal, mengembangkan berpikir, merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan pemikiran-pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu yang akhirnya sampai pada sebuah pesan yang berupa pengetahuan berpikir ilmiah. Nah, yang berikut adalah sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus dicapai. Tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah, kita tidak akan dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik. Mempunyai metode yang berbeda dengan metode ilmiah dalam mendapatkan pengetahuan karena fungsi berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah. Nah, berikut ada beberapa pengertian sarana berpikir ilmiah menurut para ahli. Di antaranya yang pertama adalah menurut Salam tahun 1997 halaman 139, di mana dia mengatakan bahwa berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu. Juga berpikir ilmiah adalah proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Nah, yang berikut adalah menurut Jujun S. Suryasumantri, di mana dia mengatakan bahwa berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah adalah kegiatan yang akal akan menggabungkan induksi dan deduksi. Nah, ilmu pengetahuan telah didefinisikan dengan beberapa cara dan definisi untuk operasional. Untuk itu terdapat syarat-syarat dalam membedakan ilmu atau sains dengan pengetahuan atau knowledge. Nah, yang berikut adalah bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Nah, berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal menggabungkan induksi dan deduksi, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Nah, induksi ini berkaitan dengan empirisme, yakni memandang rasio sebagai sumber kebenaran. Sementara itu deduksi adalah berkarib dengan rasionalisme, yaitu paham yang memandang fakta yang ditangkap oleh pengalaman manusia sebagai sumber kebenaran. Nah, sarana berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah dan kegiatan-kegiatan ilmiah bertujuan memperoleh pengetahuan yang benar atau pengetahuan ilmiah. Nah, yang berikut adalah sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi langkah-langkah atau metode ilmiah atau membantu langkah-langkah ilmiah untuk mendapatkan kebenaran. Dengan perkataan lain, sarana berpikir ilmiah memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah dengan baik, teratur, dan cermat. Oleh karena itu, agar ilmuwan dapat bekerja dengan baik, dia harus menguasai sarana berpikir ilmiah. Nah, yang berikut untuk bisa memahami sarana berpikir ilmiah ada struktur bahasa dan kosakata. Tata bahasa merupakan kumpulan kaidah dengan struktur gramatikal bahasa. Selain struktur atau tata bahasa, yang penting pula dikuasai oleh ilmuwan adalah kosakata dan maknanya, sebab disampaikan oleh pembicara atau penulis kepada lawan bicaranya atau pembacanya sejatinya adalah makna, atau dengan kata lain adalah informasi atau pengetahuan. Nah, yang berikut adalah ciri-ciri bahasa ilmiah. Ciri-ciri bahasa ilmiah ini termasuk dalam sarana berpikir ilmiah, di mana adalah dalam komunikasi ilmiah tentu yang dipakai dalam bahasa ilmiah, lisan maupun tulisan. Bahasa ilmiah memiliki ciri-ciri individual, yaitu informatif, reproduktif, atau intersubjektif. Nah,
Informatif berarti bahwa bahasa ilmiah mengungkapkan informasi atau pengetahuan. Yang berikut adalah ciri dari reproduktif. Adalah bahwa pembicara atau menyampaikan informasi yang sama dengan informasi yang diterima oleh pendengar dan pembacanya. Nah, menurut Slamet, Imam Santoso menyembuhkan bahwa bahasa ilmiah itu bersifat deskriptif atau bahasa deskriptif. Artinya, bahasa ilmiah menjelaskan fakta dan pemikiran, dan pernyataan-pernyataan dalam bahasa ilmiah bisa diuji benar atau salahnya. Yang berikut adalah bahasa pada hakikatnya mempunyai dua fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai sarana komunikasi antar manusia, yang kedua adalah sebagai sarana budaya yang mempersatukan kelompok manusia yang mempergunakan bahasa tersebut. Bahasa adalah unsur yang terpadu dengan unsur-unsur lain di dalam jaringan kebudayaan. Pada waktu yang sama bahasa merupakan sarana pengungkapan nilai-nilai budaya, pikiran, dan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan. Oleh karena itu, desa yang tegas di dalam bidang kebahasaan harus merupakan bagian yang integral dengan nasional ditegas di bidang kebudayaan. Nah, kesimpulannya, seseorang dikatakan berpikir secara ilmiah jika ia dapat berpikir secara logis dan empiris. Logis masuk akal, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan empiris dibahas secara mendalam berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dapat dibenarkan dan menggunakan alasan untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkannya. Berikut adalah sarana berpikir ilmiah, merupakan sarana yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai tahapan yang harus dapat menyelenggarakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Nah, bahasa membantu ilmuwan berpikir secara ilmiah, yaitu berpikir secara induktif dan deduktif. Dengan kata lain, bahasa menjadi sebuah alat yang menarik untuk kesimpulan yang benar-benar akurat dan deduktif. Bahasa mendukung ilmuwan melaksanakan silogisme dan tarikan atau pengetahuan ilmiah. Baik, saya rasa sekian presentasi dari materi saya. Apabila materi ini ditujukan sebagai tugas akhir dari mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Bapak Syarifuddin, dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.